Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Shalom, selamat pagi yang terkasih Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kehidupan yang baru di hari yang baru. Saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan pagi ini dengan tema menyembah dan mengandalkan Tuhan diambil dari Yeremia 48 ayat yang 13. Demikian firman-Nya. Maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, sama seperti kaum Israel menjadi malu karena Betel, kepercayaan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, nama Betel adalah nama yang mempunyai arti yang bagus, yaitu rumah Tuhan. Betel adalah tempat di mana Yakub dijumpai Tuhan secara pribadi dan menyatakan janji berkat dan pernyataannya atas Yakub. Banyak orang memakai nama Betel, baik itu untuk organisasi sosial atau agama. Beberapa dominasi gereja, baik di Indonesia atau di luar negeri, menggunakan nama Betel. Tapi mengapa di sini seperti seakan Tuhan marah terhadap Betel? Apa yang sebenarnya mendasari hal ini? Kemarahan Tuhan terjadi karena Betel menjadi pusat penyembahan berhala. Pada waktu itu, bangsa Israel menggabungkan penyembahan Tuhan yang benar dan juga allah-allah lain. Bapak Ibu yang terkasih, pada pasal 48 sampai dengan 49 kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa. Dia tidak hanya mengasihi Israel, tapi juga mengasihi semua bangsa-bangsa lain. Kasih Tuhan tidak eksklusif hanya untuk satu bangsa, tapi untuk semua bangsa. Tuhan rindu semua bangsa mengenal dan menyembahnya. Tapi sayangnya yang terjadi, bangsa-bangsa tidak menyembah Tuhan, tetapi menyembah berhala dan allah-allah asing yang bukan Tuhan. Di dalam Yeremia 48 ayat 13, sikap kesombongan, mengandalkan dan mempercayai yang lain selain Tuhan, menyembah Allah lain, merupakan sikap yang tidak berkenan, dan itu sebabnya Tuhan tidak mempermalukan mereka yang tidak menyembah dan tidak mempercayainya. Pada Yeremia 48 ayat 7 menegur mereka yang lebih mempercayai kekuatan sendiri dan harta mereka sebagai perlindungan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar untuk lebih mengerti isi hati Tuhan, yaitu kerinduan ini akan kita. Tuhan mengasihi kita semua. Dia berkenan kepada kita semua yang berharap kepadanya. Dan Tuhan berkenan untuk ditemui oleh siapapun yang mau mencarinya. Beberapa pesan firman Tuhan untuk kita lewati ayat-ayat di dalam pasal 49 dan 48 ini adalah yang pertama, sembahlah Tuhan dan jangan menduakan Dia, karena tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Demikian kata Tuhan Yesus. Kalau kita akan mengasihi harta, maka kita pasti akan mengabaikan Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Dua, mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan harta atau kekuatan manusia. Hanya Tuhan saja tempat kita berharap. Hanya Tuhan saja yang dapat kita andalkan. Dan bertobatlah kepada Tuhan. Tuhan mau mengampuni dan memulihkan keadaan kita. Mari Bapak Ibu, kita jangan bosan mendengarkan teguran demi teguran dari Tuhan. Karena di balik itu semua ada berkat dan pemulihan yang Tuhan sediakan untuk kita. Sekali lagi, mari kita senantiasa menyembah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita selama kita hidup di bumi ini. Hati kita berpaut pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, bahwa Engkau mengasihi semua orang. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa kuat dalam menjalani kehidupan di bumi ini, dengan selalu mengandalkan-Mu, bukan mengandalkan harta atau kekayaan atau kekuatan kami sendiri. Tolong kami ya Tuhan, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Bapa dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, marilah pada pagi hari ini bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini bersama-sama kami menaikkan doa syukur kami oleh karena cinta kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu ajaib dan mulia. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan serta pertolongan Tuhan bagi kami dan keluarga kami yang begitu sempurna hingga sampai saat ini. Pada saat ini kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari bahwa diri kami penuh dengan kesalahan dan ketidaksempurnaan untuk mengasihi Tuhan dan sesama kami, sehingga kami membutuhkan Tuhan untuk melayakkan kami sebelum kami menaikkan doa dan permohonan kami. Ya Allah Bapa, pertama-tama perkenankan kami berdoa bagi eyang dan orang tua kami yang sangat kami kasihi, yang sudah lanjut usia. Kami mohon Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang senantiasa penuh sukacita, serta kecukupan berkat jasmani dan rohani dalam kehidupan mereka. Kiranya di usia senja mereka, iman mereka semakin teguh dan berakar di dalam Engkau, serta iman dan kesaksian hidup mereka menjadi teladan bagi generasi muda. Pada saat ini kami mohonkan doa bagi eyang dan orang tua kami yang sedang dalam kelemahan tubuh dan merindukan kekuatan, kesembuhan, serta pemulihan kesehatan. Di antaranya adalah Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Sudono, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sunarsih Mulyo Sutarjo, Bapak Basari, Ibu Sukarni, Ibu Sumiem Karjono, Bapak Suhanto, Ibu Hartati Pujadi, dan Bapak Sumarno. Ya Bapa, kami mohonkan jamahan Tuhan dan kesembuhan bagi mereka, serta kekuatan iman dan pengharapan yang sejati dari Tuhan. Kepadamu ya Bapa, kami menyerahkan para eyang dan orang tua kami yang sudah lanjut usia ini ke dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Ya Bapa yang kami muliakan di surga, dalam doa syafaat kami, secara khusus kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang dalam perawatan di rumah atau di rumah sakit maupun dalam proses kesembuhan, yaitu Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Bapak Pendeta Rudi Arianto, Bapak Hasta Budi, Bapak Indra Adi Nugroho, Bapak Andreas Marunduri, Ibu Tin Padi Sursanto, Ibu Sartini Sugiono, Ibu Woro Cahyo M. Kamaludin, Ibu Deliana S. Tobing Sakiman, Ibu Meiti Poli, Ibu Musrini Julius, Ananda Ratu Sena Airel dan Rula Adena, Ibu Pendeta Adelia. Demikian saat ini kami juga mengingat dalam doa kami bagi keluarga jemaat yang kami sebutkan antara lain Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Bapak Budi Kristanto, dan Bapak Suhirman. Ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami memohon kesembuhan untuk saudara-saudara kami tersebut. Dengan segenap hati, kami mohon kuatkan mereka dalam kelemahan tubuh mereka ya Tuhan. Mari Tuhan mendampingi dan menghibur mereka
serta pada waktunya Tuhan yang terbaik nanti, Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi mereka. Karena kami percaya bahwa kuasa-Mu yang terbaik, maka kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit ini pada tuntunan kebijaksanaan-Mu. Bapa kami yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga berdoa bagi kami yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan atau mengusahakan usaha untuk kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan, di tengah masa yang tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan, mari Tuhan yang memberikan kesabaran bagi kami untuk dapat menanti jawaban Tuhan atas pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Mari Tuhan, dengan segenap daya dan upaya yang sedang kami upayakan, Tuhan berkati bagi kami yang sedang mengusahakan pekerjaan ataupun usaha yang lebih baik bagi keluarga kami. Mari Tuhan yang memberkati kami, dan pada waktu Tuhan yang terbaik nantinya, usaha yang kami lakukan boleh membuahkan hasil yang baik, dan kami boleh memberkati orang-orang di sekitar kami melalui rejeki yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi para pemuda dan pemudi di gereja kami yang saat ini bergumul tentang pasangan hidup mereka. Ya Bapa, biarlah di dalam masa penantian mereka, Tuhan yang memberikan ketetapan hati di dalam hidup mereka untuk mereka tidak khawatir, tetapi terus berpengharapan kepada Tuhan sampai pada saatnya nanti Tuhan yang pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang sepadan dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Mulia, pada saat ini kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan yang begitu lama merindukan buah hati di tengah-tengah keluarga mereka. Ya Tuhan, Allah yang Maha Besar, Engkau yang punya rencana yang terbaik bagi keluarga-keluarga ini. Pada waktunya nanti jika Tuhan berkenan, Tuhan menghadirkan buah hati di tengah-tengah keluarga yang membawa sukacita di dalam keluarga. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga membawa saudara-saudari kami yang kalau pada saat ini menjauhkan diri dari persekutuan oleh karena suatu pergumulan yang berat di dalam hidup mereka. Kami mohon Tuhan boleh menghampiri mereka dan membuka jalan keluar bagi setiap pergumulan yang mereka hadapi saat ini, sehingga pada waktunya nanti juga mereka boleh hadir kembali bersama-sama dengan kami di dalam persekutuan kami di gereja. Ya Bapa, pada saat ini bersama dengan saudara kami di GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah yang bergumul dalam proses perizinan dan pembangunan, kami memohon pertolongan Tuhan di dalam proses perizinan dan pembangunan tersebut, sehingga saudara-saudari kami boleh memperoleh perizinan dan dapat menyelesaikan pembangunan gedung gereja sesuai dengan yang mereka harapkan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi program pekabaran Injil di seluruh tanah air ini. Mari Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan di seluruh negeri ini untuk mereka boleh dapat menyampaikan kabar Injil Tuhan secara efektif dari kota besar sampai dengan kota ataupun desa-desa yang terpencil. Mari pakai kami juga Tuhan menjadi alat-alat Tuhan untuk mengabarkan Injil Tuhan kepada sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi situasi dinamika politik di Indonesia pasca pemilu 2024. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemilu yang sudah dilaksanakan bulan Februari lalu. Kami terus memohon perlindungan dari Tuhan atas bangsa ini, dan Tuhan memberkati segenap pemimpin bangsa ini agar mereka dengan hikmat dan bijaksana yang dari Tuhan, agar mereka boleh memimpin bangsa ini dan menyejahterakan bangsa ini demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa.
Ya Bapa, inilah doa syafaat dan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu doa ini, dan biarlah kami boleh menyerahkan segala doa dan permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih yang boleh memberkati dan mengabulkan doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah kehendak Tuhan saja yang boleh jadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh